Bisik Manemo, bincang asik SMA Negeri 1 Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manemo, kita berjumpa kembali di podcast SMA Negeri 1 Mojo. Ruang bincang seru, penuh edukatif dan inspiratif untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi kita semua, guru dan juga siswa, yaitu inovasi untuk mengoptimalkan prestasi siswa. Kita akan mengupas tuntas bagaimana inovasi di dunia pendidikan di wilayah Kediri, khususnya di SMA Negeri 1 Mojo, dapat mendorong siswa untuk meraih prestasi terbaiknya. Bersama saya Dewi Nimatin dan saya tidak sendiri tentu saja. Sudah ada dua narasumber hebat yang akan berbincang bersama kita pada podcast kali ini. Yang pertama adalah orang nomor 1 di bidang pendidikan SMA dan SMK di wilayah Kediri. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno, SPD FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Sobat Manemo, Pak Adi ini sudah terjun di dunia pendidikan sudah cukup lama. Mulai kapan ini Pak? Saya jadi guru sejak Juli 1994. Wow, 1994 sudah sekitar seperempat abad nih Pak ya ini perjalanannya mendampingi pendidikan khususnya di tingkat remaja SMA ya Pak. Pengalamannya sudah sangat luar biasa tentunya Sobat Manemo. Berikutnya nih narasumber yang kedua kita adalah Bapak kita bersama di SMA Negeri 1 Mojo ini, Bapak Arif Syahputra MPD, Kepala SMA Negeri 1 Mojo. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pak Arif ini selain sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojo yang kita sudah ketahui bersama sepak terjangnya selama ini, beliau juga merupakan guru penggerak angkatan kelima. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi nih perhatian Pak Arif terhadap dunia pendidikan ini sudah luar biasa ya Pak. Terima kasih Bapak Adi dan Pak Arif sudah hadir bersama kita untuk berbincang pada hari ini. Nah, Sobat Manemo, hari ini kita akan berbicara tentang inovasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu terus berkembang ya Pak ya dari waktu ke waktu, dan inovasi itu juga menjadi kunci utama agar generasi kita itu menjadi semakin unggul. Apalagi di era digital sekarang ini ya Pak ya, di mana teknologi itu merasuk ke dalam semua lini kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak-bapak ini bagaimana Bapak melihat peran inovasi dalam dunia pendidikan nih? Yang pertama saya mau ke Pak Adi dulu ya Pak. Ini Pak Adi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kediri, bagaimana Bapak melihat peran inovasi ini Pak terhadap dunia pendidikan dan peningkatan prestasi siswa ini Pak? Terima kasih kesempatannya Mbak Dewi, guru bahasa Inggris SMA Negeri Mojo Kabupaten Kediri. Mas Arif, Kepala Sekolah. Jadi bicara masalah inovasi pendidikan yang ada di wilayah Kediri ini, sebelum saya menyampaikan, saya mengajak seluruh warga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa. Ini komponen utuh di sekolah sehingga diberi nama warga sekolah. Ini sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Demikian juga senantiasa memberi support semangat kepada siswanya untuk sungguh-sungguh belajar dan belajar. Ini kuncinya dulu, dasarnya dulu. Itu kepala sekolah selaku nakoda, selaku driver pada satuan pendidikan ini harus figur yang betul-betul figur sosok yang berkepribadian, memiliki kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Iya Pak. Keberhasilannya tetap di situ. Setelah itu kepala sekolah harus mampu untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya dari unsur siswa, guru, karyawan, mengarahkan yang jelas, kemudian memberdayakan, terus mengembangkan, mengevaluasi.
prosesnya penanaman dulu. Oh, iya. Siswa kelas 10 ditanamkan tentang karakter. Setelah ditanamkan, ditumbuhkan, disirami, dirawat, sampai berkembang dan berbuah. Ini harus dikawal oleh siapa? Guru, kepala sekolah. Iya. Karena Elemen di sekolah iya, itu ya Pak ya. di sekolah itu. Bahkan setelah lulus pun ada yang namanya penelusuran lulusan. Iya, tracer studi itu, Tracer Pak, ya, study. iya. Ini tidak hanya sebatas guru BK, tapi ya seluruh guru SMA Negeri Mojo ini, wali kelasnya, guru mapel, BK, WK, kepala sekolah. Sehingga kita itu betul-betul bermanfaat, mengemban tugas negara itu betul-betul dengan penuh tanggung Tanggung jawab. jawab. Tidak setelah selesai ya sudah anaknya orang saja. Iya. Nah, ini awalnya seperti itu. Nggih, Pak. Namun demikian ini kan karena regulasi. Iya. Kita harus mampu untuk mengikuti zaman. Relevansinya dalam kehidupan saat ini. Maka guru kepala sekolah terus harus berpikir apa yang menjadi hot issue saat ini. Betul sekali. Dari hot issue itu kita jadikan inovasi. Hal baru. Iya. Kalau pembelajaran dengan sistem seperti ini, siswa terasa lambat. Iya. Maka harus dengan pembelajaran inovasi. dengan pembatik, Iya. pembelajaran dengan teknologi informatika. Kemudian karena regulasi ke kurikulum merdeka kita ikuti. Nggih. Dan kesemuanya ini berimbas pada siswa yang tadinya bingung menjadi mengerti, yang tadinya biasa menjadi ahli. Nah, inovasinya berupa apa? Sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Inovasi ini panjenengan dalam hal pembelajaran bahasa Inggris agar siswa ini cepat penguasaan vocabnya, Iya, betul. kemudian sintaksisnya, kemudian conversation Iya, conversationnya biar lancar, gitu ya, Pak. bagus, praktis. Ini maka jenengan yang paham itu. Kalau saya sifatnya makro, tapi saya tidak hanya mengajak, tapi juga ya memerintahkan. Karena hidup pada suatu organisasi perangkat daerah pendidikan, maka diikuti apa yang menjadi regulasi dari kementerian maupun dari dinas pendidikan. Maka seorang guru harus peka itu, harus tahu itu untuk mengamankan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah ini secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Demi peningkatan prestasi siswa Kualitas saat ini dan kedepannya ya Pak. Tidak Iya. hanya semasa di sekolah saja berarti Pak. Iya. Ya. Setelah lulus sekolah juga kita juga ada perhatiannya untuk Iya. mereka, biar mereka itu tetap merasa berharga gitu Iya. ya Pak ya, bagi sekolah itu sendiri. Gg. Ujung tombaknya siapa? Ya beliau Mas Arif Iya. selaku kepala satuan pendidikan ini. Iya, gitu selaku loh. nahkoda tadi Pak ya. Nahkodanya tadi. Enggak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, lalu berikutnya ini kepada Pak Arif, bagaimana Pak Arif sebagai kepala satuan pendidikan ini mengadaptasi inovasi yang biasanya itu dicanangkan oleh pemerintah, kalau dalam hal ini dari cabang dinas ya Pak turun ke satuan pendidikan, bagaimana sekolah mengadaptasi inovasi ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih efektif yang mendorong peningkatan prestasi siswa. Ya, terima kasih Bu Dewi. Berkaitan dengan inovasi, sekolah sebenarnya sangat antusias dalam menyambut hal tersebut. Sebenarnya di sekolah kita juga di SMA Negeri 1 Mojo, kita juga sudah punya program yang mana itu selaras dengan apa yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun cabang dinas. Kita kemarin kan sudah mengikrarkan itu program 4P ya. Oh iya, program 4P Pak. Jadi P yang pertama itu adalah
penampilan. P yang kedua itu adalah pelayanan. Iya. P yang ketiga adalah pembelajaran, dan P yang keempat itu adalah prestasi. Ya, itu. Nah, itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, tapi semuanya akan saling terkait dan mana itu nanti akan menumbuhkan prestasinya anak-anak. Nah, P yang pertama itu berkaitan dengan penampilan, bukan berarti kita bersolek dengan konotasi yang negatif, tidak, tetapi ini adalah bagaimana cara sekolah untuk menstandarkan, utamanya adalah standar sarana prasarana sekolah sesuai dengan 8 SNP tersebut. Ya. Iya. Dan ini sudah kita kerjakan dan ini juga masih berlangsung ya saat ini, dan kemarin kita juga sudah mencanangkan juga SMA Mojo bercahaya, Iya, bersih, betul. cantik, sehat, dan nyaman. Nah, itu juga salah satu inovasi-inovasi berkaitan dengan bagaimana standar prasarana kita, kebersihan sekolah, kenyamanan, dan juga nanti ujung-ujungnya juga akan berdampak pada prestasi pada pembelajaran juga. Yang kedua tadi terkait dengan pelayanan. Pelayanan ini kita optimalkan dengan harapan apa? Sekolah itu sebenarnya kan kalau kita lihat produknya itu kan tidak ada. Produknya ya layanan ini. Iya. Layanan yang kita berikan siapa? Ke masyarakat, ke anak-anak, itu produknya. Pelanggan kita ya anak-anak, siswa itu masyarakat sebagai orang tua yang nanti akan merasakan bagaimana layanannya sekolah. Oleh karena itu kita posisikan itu kemarin dalam satu program sendiri. Kemudian untuk pembelajaran ini banyak kita mengadopsi dari Dinas Pendidikan Provinsi, cabang dinas, termasuk kemarin SAC Bapak yang untuk peningkatan prestasi anak-anak, Student Achievement Center, Center, kemudian juga terkait dengan school food care, ini pembelajaran juga kepada anak-anak, sarana edukasi, insya Allah sudah kita tata di timur, di lapangan, kemarin sudah digerakkan teman-teman yang dari PLH kemarin sudah melaksanakan itu, kemudian optimalisasi perpustakaan, mulai kita integrasikan antara pembelajaran juga dengan perpustakaan. Nah, yang pada ujungnya nanti kami berharap dari semuanya itu nanti bisa berbuah pada prestasi yang ada pada anak kita. Oke. Ini semuanya ini muaranya sama ya Pak, peningkatan prestasi melalui inovasi-inovasi yang banyak tadi ya Pak, mulai dari 4P, bercahaya, juga ada food care tadi dan lain sebagainya. Nah, dengan banyaknya inovasi itu Pak Arief, bagaimana Pak respon dari siswa dan juga guru-guru pada umumnya terhadap inovasi-inovasi ini? Ya, memang segala sesuatu itu kan harus bisa kita komunikasikan. Iya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah kegiatan, kemudian sebuah inovasi, katakan seperti itu, maka yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikan tujuannya itu ke arah mana. Insya Allah kalau tujuannya baik, teman-teman, anak-anak juga akan responnya positif. Dan itu kita sudah buktikan di SMA Negeri 1 Mojo, ternyata Bapak Ibu guru, anak-anak juga merespon positif ya, kegiatan-kegiatan itu ya saat ini. Betul sekali. Program-programnya sangat luar biasa, banyak sekali ya Pak Adi ya, dari SMA Negeri 1 Mojo ini ada 4P dan school food care tadi yang kita berusaha menanam tanaman pangan ya, tanaman pangan sekolah sendiri. peduli pangan. Iya, sekolah peduli pangan, betul sekali Pak. Nah, itu Pak, bagaimana tanggapan dari cabang dinas pendidikan Pak terhadap inovasi-inovasi yang muncul dari berbagai macam satuan pendidikan? Karena saya yakin kan sebenarnya tidak hanya SMA Negeri 1 Mojo, SMA-SMA lain di wilayah Kediri juga inovasinya juga banyak. Ini bagaimana tanggapannya Pak dari cabang dinas? Jadi begitu saya diundang untuk rapat koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Genteng Kali nomor 33 Surabaya, dipaparkan di sana dari tenaga pendidik, kependidikan, GTK-nya, terus SMA, SMK, SLB, terus itu saya inventarisasi, saya sampaikan ke sekolah-sekolah. Kemudian sekolah-sekolah gayung bersambut terus melaksanakan itu. Namun perlu saya tegaskan bahwa kepala sekolah guru harus paham di mana tempat saya mengajar. Ranah SMA, ranah SMK,
ranah SLB. SLB. Kalau SMA ini orientasinya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Iya. di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang lain. Maka kepala sekolah dan guru ini harus komitmen pada substansi itu. Kemudian Tujuan utamanya tadi tujuan ya, Pak, utamanya ya. jelas, Iya. di mapping. Iya. Setelah hasil mapping, ini melanjutkan, ini bekerja dan lain Iya. sebagainya. Tetapi tetap diharapkan untuk melanjutkan karena memang Dimotivasi ya, iya, Pak, ya. karena pilihan hidupnya sudah masuk SMA, ya betul sekali. Kalau memang tujuannya kerja mesti masuk. SMK harusnya ya Pak. Oke. Namun provinsi ini kan juga menyediakan namanya double track ini untuk alternatif. Iya. Manakala tidak melanjutkan sudah memiliki kompetensi. Tetapi harus teguh pada pendirian sebagai guru SMA ini mengajak siswanya untuk melanjutkan. Ini dipahami dulu. Lah, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi ini kan butuh banyak ilmu siswa ini. Kan dibekali Iya, ilmu. betul sekali Bapak. Pembekalannya apa? Sesuai dengan struktur kurikulum itu. Mulai pendidikan agama nomor 1, PKN bahasa Indonesia, olahraga bahasa Inggris, sampai nilai di struktur kurikulum pendidikan seni. Ini intra, wajib diberi layanan pembelajaran itu, sudah tidak bisa ditawar. Kemudian agar siswa tadi bersuplemen, memiliki vitamin asupan yang cukup, maka ada namanya ekskul, ekstrakurikuler. Ekstra ini tambahan, menambah pelajaran intra yang kurang tadi, maka ada ekstra pramuka, majelis taklim. Untuk melengkapi itu sebagai bekal siswa setelah lulus dari SMA Mojo, komplit lengkap menjadi manusia yang berakhlak mulia, Iya. berkecerdasan dan berkeahlian. Kita antarkan ke perguruan tinggi. Manakala untuk sementara belum mampu melanjutkan, bekerja dulu, malah lebih bagus. Tapi tetap diberi saran agar bekerja sekaligus juga kuliah. Iya. Sehingga lulusan sini betul-betul menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berkepribadian Pancasila, yang dirindukan oleh negara, orang tua maupun Mbak Dewi dan kepala sekolah, dan dirindukan oleh Mas Adi. Enggak. Betul sekali Pak, karena SMA ini kan memang tujuan utamanya memang setelah lulus mereka melanjutkan ke perguruan Iya. tinggi. Nah, kalau bekerja itu diarahkan ke SMK. Tapi ada alternatif juga, yaitu program double track ya Pak, untuk apabila nanti di tengah jalan mereka sudah dari kelas 10 niatnya ingin melanjutkan, tapi ternyata di tengah jalan ada kendala ABCD sehingga Iya. harus tertunda, maka adalah program double track ini ya Pak ya. Ya, terus yang perlu diingat begini loh Mbak, inovasi itu kan artinya kan hal baru, Hal baru, betul. bukan penemuan, tetapi semacam menata ulang, itu apa namanya, merangkai ulang hal yang baru. Iya. Kenapa bukan penemuan? Yang menemukan semuanya ini kan semuanya dari sang pencipta. Iya, toh. betul. Iya toh. Kita kan tidak bisa membuat, tapi itu sudah ada. Kita mengkomposisikan ya, Pak. hal baru. Oke. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah melayani siswa dalam hal ketercapaian intrakurikuler dan ekstrakurikulernya, sehingga menjadi life skill, bekal hidup siswa tersebut setelah lulus dari SMA Negeri 1 Mojo, Iya. Kabupaten Kediri. Kediri. Karena- Harus lengkap. Iya. Karena nanti diharapkan ya Pak, setelah lulus dari sini paling nggak mereka itu sudah siap untuk berada di lingkungan masyarakat Masyarakat. yang sesungguhnya gitu ya Baik Pak. masyarakat kampus maupun masyarakat yang Iya, sesungguhnya. masyarakat sosial yang Ya. semacam di rumah seperti Ya. itu ya Pak, sungguh luar biasa sekali. Ini Pak, kedepannya kira-kira ada program lagi nggak Pak ya dari Capdin, mungkin ada bocoran?
inovasi yang akan diterapkan di SMA? Ada tetap mengikuti regulasi, sehingga siswa tidak hanya mendorong guru tidak hanya mendorong siswanya untuk berinovasi, tapi dimulai dari gurunya sendiri. Guru-guru ya berinovasi dalam hal karakter atau kepribadian. Bagaimana inovasinya guru dalam hal karakter? Peduli kepada siswanya, peduli pada lingkungannya. Oh, inovasi guru, saya melihat siswa saya ini dari anak yang belum beruntung, bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah meninggal, ikut orang lain, maka peduli, disambangi, ditilii di rumahnya. Bagaimana guru menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa ya Pak ya? Sehingga siswa tersebut manakala ada masalah lebih berlabuh pada gurunya, bukan pada tempat yang salah ya Pak ya. Begitu. Di situ bagian dari inovasi guru dalam memupuk kompetensi kepribadian guru. Kemudian inovasi guru dalam bidang profesional, dalam arti bagaimana kemampuan guru terhadap mata pelajaran yang diampu, bahasa Inggris. Maka jenengan mungkin ke kampung Inggris bareng, atau mungkin langsung ke London. Langsung ke sumber bahasanya itu loh Mbak. Iya, betul sekali Pak, untuk mencari pengalaman baru, untuk mencari perkembangan pengetahuan yang baru gitu ya Pak ya. Iya. Itu penting Mbak, untuk peningkatan diri sendiri seorang guru yang akhirnya mengimbas pada siswa. Tidak hanya pada siswanya, mengimbas pada masyarakat luas Kediri Raya ini. Karena edukasi pendidikan ini kan maknanya luas, tidak hanya pada siswa saja, tapi juga kita berkewajiban kepada masyarakat sekitar juga. Ketika PPDB yang benar itu seperti ini, itu juga butuh edukasi, Pak. Betul sekali. Gitu Mbak ya. Nggih. Oke Pak, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini Pak, saya ingin meminta harapan dari Bapak ini masing-masing, dari Pak Adi dan juga Pak Arief, untuk masa depan pendidikan nih, harapannya bagaimana? Ke Pak Adi dulu. Khusus Mojo atau? Kalau untuk Pak Adi saya minta harapannya, karena Pak Adi ini membawai seluruh wilayah yang ada di Kediri. Saya minta harapan Pak Adi untuk pendidikan di wilayah Kediri itu bagaimana Pak? Begini Mbak, jadi saya akan kembali ke pakem, ke dasar utamanya, bahwa Indonesia ini ada yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Di alinea 4 tertera jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mencerdaskan kehidupan bangsa ini tidak hanya sebatas di sekolah, tidak hanya sebatas di satuan pendidikan, sehingga rakyat Kediri menjadi cerdas. Kediri Raya ini, maka itu juga bagian dari peran seorang guru. Tidak hanya mencerdaskan siswa yang diajar di kelas, tetapi berimbas mencerdaskan kehidupan rakyat Kediri, akhirnya tahu, bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Ini tidak mudah, maka butuh kegigihan dari seorang kepala sekolah, guru, Kacabdin. Lah, memang berat, tapi kalau sungguh-sungguh insya Allah akan bisa tergapai. Itu harapan saya. Luar biasa. Dan itu pasti harus didukung oleh seluruh elemen ya Pak. Betul sekali. Baik dari guru, kepala sekolah, staf, dan juga siswa itu sendiri, bahkan orang tua ya Pak ya. Dan pihak-pihak terkait. Dan pihak-pihak terkait. Semuanya harus bersinergi untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Sesuai dengan sila ketiga. Bersatu. Untuk menggapai sebuah impian bersama, pendidikan yang berkualitas. Oke, Pak. Berikutnya Pak Arief. Kalau Pak Arief ini saya pengen mengerucut ke SMA Negeri 1 Mojo Pak. Apa harapan Pak Arief untuk SMA Negeri 1 Mojo ke depannya, baik itu secara akademis maupun non akademis?
selaras tadi dengan apa yang disampaikan Pak Adi laku kacap ya Mbak Dewi. Kita di sekolah ini adalah untuk menyiapkan generasi, menyiapkan anak-anak. Maka sebenarnya kalau tujuan pendidikan kita yang ada di sekolah adalah menyiapkan kemandirian anak-anak. Bagaimana kita bekerja dengan hati menyiapkan kemandirian anak-anak semuanya. Mandiri dalam artian mereka tidak harus diperintah, tapi bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi mereka bisa tahu apa butuh saya, bagaimana saya mencukupi, ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, itu dari SMA harus sudah bisa mereka berpikir ke arah sana. Karena ini adalah jenjang terdekat sebenarnya, itu disampaikan oleh Pak Adi bahwa anak yang SMA itu kan harusnya melanjutkan. Nah, jenjang terdekat dari perguruan tinggi ya SMA. Maka di sini anak harus dibentuk kemandiriannya. Karena ketika nanti di jenjang perguruan tinggi anak sudah tidak didampingi guru. Iya, sudah harus benar-benar mandiri, betul, ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak masih cari kebutuhannya, kadang kaos kaki, kadang-kadang masih sambat ke orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berkuliah itu harus mandiri. Nah, itu yang pertama, kemandirian kita siapkan untuk anak-anak. Kemudian berkaitan dengan prestasi anak-anak baik akademis maupun non akademis, insya Allah tetap kami siapkan ya di sekolah sebaik mana tahapan-tahapan tadi, ya, yang mana kita juga berkeyakinan bahwa prestasi itu pasti akan bisa tercapai ketika dua hal ketemu. Satu, anak-anak itu siap, disiapkan oleh sekolah, dan yang kedua itu ada kesempatan untuk berprestasi. Ya. Namun demikian juga kita perlu garis bawahi yang mana prestasi itu tidak hanya sekedar kejuaraan, tetapi capaian anak-anak di sekolah itu juga merupakan prestasi tersendiri bagi anak-anak. Oleh karena itu kami berharap anak-anak yang di SMA Negeri 1 Mojo minimal kemandirian anak-anak itu bisa terbentuk. Ya, insya Allah nanti prestasinya akan menyusul dengan kesiapan dan kesempatan yang ada. Insya Allah anak-anak bisa membuktikan bahwa mereka berprestasi minimal untuk dirinya sendiri. Oke, karena prestasi bukan hanya dinilai dari kejuaraan, piala dan sebagainya ya Pak, tapi juga ada prestasi-prestasi yang patut mereka dapatkan, patut mereka perjuangkan gitu selain dari kejuaraan-kejuaraan tersebut. Baiklah, perbincangan kali ini meskipun singkat ini ya Pak ya, tapi sangat inspiratif dan penuh wawasan. Terima kasih banyak kepada Pak Adi dan Pak Arif. Terima kasih sudah berbagi waktu dan berbagi ilmu pada pagi hari ini. Baiklah Sobat Semanemo, setiap perubahan pasti punya tantangan. Tapi inovasi dalam pendidikan bukan hanya sekedar tren, melainkan suatu kebutuhan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan positif ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Untuk Sobat Semanemo, semoga obrolan kali ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berprestasi dan berinovasi. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya di Bisik Semanemo dan juga ikuti semua akun media sosial SMA Negeri 1 Mojo. Saya Dewi Nikmatin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Arif.